Aku bilang, perempuan macam apa ini, kok gak mau aku sentuh? Ternyata main sama bajingan ini, pantas saja. Tiap hari nanya kakak ipar ada di rumah atau enggak, aku yang tapin buat kamu seharian. Aku anggap kamu saudara, kamu malah tiburi perempuan aku. Udah. Jaga mulut lo. Karena ketahuan, aku juga gak sembunyi lagi. Si Ray. KMA, pulang kerja kok pagi banget hari ini. Jangan-jangan kena PHK, wajah sialan kayak gitu, pantas. Aku gebukin kalian semua. Apa-apaan sih? Mahua dong. Lepasin. Gebukin kalian berdua. Mahua dong. Berani-beraninya kamu mukul aku. Adikku balik nanti gak bakal lepasin kamu. KMA, Tuan MA, aku salah, udahan ya, jangan dipukul lagi. Kalau dipukul lagi beneran bisa tewas. Awenro, aku sama kamu 7 tahun hubungan. Dikasihin ke anjing semua. Mahua dong. Kamu tahu kesalahan terbesar dalam hidupmu APA? Yaitu kamu cuma punya perasaan. Gak punya uang. KMA, aku punya uang. Asal kamu kasih kakak ipar ke aku. Gini aja, sebut harganya. Banyak uang ya? Oke. Sejak nikah sama dia, mas kawin 88.000. Setelah dia masuk rumah, sehari pun gak kerja. Bawa seluruh keluarganya ke sini, semuanya tanggung jawab aku. Gak minta banyak, 300.000. Bawa dia pergi. Deal. Sekarang juga ke kantor catatan sipil buat cerai, tapi anak ikut aku. Mimpi kali, kenapa harus ikut kamu? Anak itu bukan punya kamu. Apa katamu? Aku bilang, anak itu bukan darah daging kamu, kenapa harus ikut kamu? Jangan-jangan kamu kira masih bisa punya anak ya? Menurut aku, kamu harusnya banyak-banyak terima kasih sama Kak Wang. Sudah bikin kamu jadi ayah beberapa tahun. Ternyata kalian berdua sudah lama main serong ya? Enak-enak pangsit, siapa suruh kamu terlalu baik? Tiap hari bilang masakan kakak ipar enak, terus sering ajak aku makan di rumah. Kalian berdua binatang. Kakak MA, jangan bicara kasar begitu. Sebenarnya, kami berhutang budi padamu, karena telah mempertemukan kami. TAPI. Yang bikin aku lebih malu, adalah kau juga merawat istri dan anakku selama bertahun-tahun. Terima kasih ya. Ah, malu apa sih? Dia memang lucu kok. Dan setidaknya dia cukup berbakti merawat kami berdua. Dulu kalau bukan karena rumah ini, mana mungkin aku mau menikah dengan dia? Pergi kau. Jangan ganggu ayahku. NAK, Apa katamu? Aku ayahmu. Wang. Paman Wang yang ayahku, kata ibu. Mahua dong. Kau berani ya? Berani-beraninya bawa galak. Dasar kau, ayo. Tebas saja aku kalau berani. Tebas aku. Kalau kau tidak tebas aku sampai mati. Kau adalah kukuku. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Saudara, rumah ini harus terjual hari ini juga. Aku kasih komisi 20%. 20%? Tunang Tuan MA, serahkan padaku. Baik, Gagal membuka kunci. passwordnya diganti lagi. Siapa sih yang berani-beraninya merampok di siang bolong? Mahua dong. Kau sudah kami usir. Siapa yang izinkan masuk? Pergi. Dia merusak pintu kita, mana mungkin dibiarkan pergi. Ganti rugi. Aku kasih tahu, ini rumahku. Kalau ada yang pergi, itu kalian. Dasar kau, dengarkan baik-baik. Rumah ini hadiah dari putriku. Untuk kamar pengantin adiknya. Kau, cepat-cepat ganti rugi biaya perbaikan pintu. Lalu pergi. Atau aku laporkan ke polisi. Percaya tidak? Sertifikat rumah atas namaku. Kalian ganti kunci dan rebut rumahku tanpa izin. Aku kasih tahu. Sekarang juga aku laporkan ke polisi. Berani-beraninya kau laporkan. Dasar tua bangka, suruh aku cuci pakaian dalammu. Suruh aku pijat kakimu, belikan sayur. Dasar kau. Berani-beraninya pukul aku, bahkan injak-injak harga diriku. Saudara, rumah ini kuserahkan padamu.
bersihkan sampah-sampah ini. Bersihkan ini, aku tambah 10 poin lagi untukmu. Sayap. Mahua dong, dasar anak manis. Bos MA, sudah pilih? Mau yang mana? Ambil semuanya. Kalian tahu tidak, aku hidup 30 tahun lebih. Selama ini tidak mengerti hidup, tapi tak disangka, 3 hari ini aku baru paham. 3 hari ini aku benar-benar paham, datang juga tidak sia-sia. Semua pada lompat. Hari ini aku yang traktir. Kak Dong, hidup tidak sia-sia. Kamu tahu tidak, bakatku tidak ada yang lihat. Semua menginjakku, istriku tidur dengan temanku. Anakku, bukan anakku sendiri. Minum. Maaf Pak, kartu kredit Anda sebelumnya sudah limit. Gesek. Saldo tidak cukup. Orang miskin sok kaya, gila benur. Tidak tahu ini tempat siapa masuk. Apa? Jangan pukul wajah, aku salah. Satu setelan jas lebih dari 10.000. Kemeja 5.000 lebih, belum apa-apa sudah robek. Barang mewah benar-benar menjebak. Itu pemulung. Kok mirip banget sama Emma Wadong? Itu kura-kura hijau. Jangan, sekarang ngomongin sampah itu buat apa? Hus-hus, mataku kabur, lanjut. Kamu gila? Tidak lihat? Ini tempat jalan mobil. Baru datang ya? Tidak tahu aturan? Ini Waileau. Bukan pak, aku cuma minum air, tidak merebut botolmu. Pergi. Habis minum kabur kenapa? Lihat kamu masih muda. Tidak kerja baik-baik, malah merebut sampahku. Tidak tahu malu, mari sana. Pak, aku bukan pemulung aku. Pergi. Kerja hilang. Rumah juga dijual. Uang habis. Sok-sokan juga selesai. Om tua itu salah. Hidupku tidak sia-sia. Aku tidak mati. Terlahir kembali. Kebanyakan nonton drakor pendek ya? Hidup di dunia ini. Tidak ada hal yang tidak bisa dilalui. Ya. Hidup sudah berlalu. Langit tidak berpihak padaku. Mau mati pun tidak bisa. Sayang. Katakanlah, bagaimana bisa kamu tega seperti ini?
Kalau kamu sampai terjadi apa-apa, meninggalkan kami janda dan yatim, aku juga tidak mau hidup lagi. Wanita jahat, apa maumu? Keluar. Pak, tenanglah. Istri Anda melihat Anda tidak sadarkan diri. Sudah pingsan beberapa kali karena menangis. Istri yang baik seperti ini di mana lagi Anda cari? Hawenro, kamu tidak tahu malu. Sekarang kamu datang untuk apa? Melihat aku jadi bahan tertawaan? Sayang. Waktu itu karena anak kita sakit dirawat di rumah sakit. Aku meminjam uang dari Wang Lei, dia memerasku. Aku baru bicara seperti itu, aku tidak sengaja. Semua kesalahan adalah salahku. Sayang, Jangan bicara tentang anak, aku marah mendengarnya. apakah kamu masih laki-laki? Dia hanya melakukan kesalahan yang dilakukan setiap wanita, maafkanlah dia. Sayang, kamu boleh memukulku, memarahiku. Tapi kamu tidak boleh bermain-main dengan nyawamu sendiri. Kamu terkena kanker, hal sebesar ini. Bagaimana bisa kamu tidak memberitahuku? Aku sudah paham, kamu pikir aku tidak akan lama hidup. Sengaja datang untuk menertawakanku. Aku tidak. Aku dan Wang Lei sudah putus total. Dia hanya penipu besar. Justru kamu, sayang, untuk aku dan keluarga kita. Sudah berkorban begitu banyak, tapi aku tidak menghargaimu. Sekarang kamu terkena kanker, aku hanya ingin disisa. Hidupku, merawatmu dengan baik. Sayang, berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Bahkan aku akan membersihkan kotoranmu. Tidak masalah. Wanita ini tiba-tiba berubah sikap. Apa maunya sebenarnya? Hawenro, jangan pura-pura baik di sini. Aku mau melihatmu, cepat pergi. Ayah, kenapa? Pergi, aku bukan ayahmu. Sayang, dengarkan penjelasanku, waktu itu kita bertengkar. Keduanya emosi, aku sengaja membuatmu marah. Xiaoming kita adalah anak kandungmu. Ayah, jangan tinggalkan aku. Hawenro, kamu sudah menipuku cukup lama, bukan? Menganggapku bodoh, ya? Aku tidak bohong, Xiaoming benar-benar anak kandungmu. Kalau tidak percaya, lihat ini. Xiaoming benar-benar anakku. Bocah kecil, ngapain diam saja? Cepat minta maaf pada ayahmu. Maafkan aku, ayah. Aku salah. Aku tidak seharusnya membantu orang lain menyakiti hatimu. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan merawatmu dengan baik. Aku akan menjagamu sampai tua. Cow House, aku akan ambilkan air untukmu. NK, jaga ayahmu baik-baik, ya? Ibu mau menerima telepon dulu. Halo, Sayang, gimana kabarnya? tenang saja, pria itu, Huadong. Segera akan kami taklukkan, aku dan anakku. Untungnya waktu pulang kemarin, saat membereskan barang, aku melihat hasil tesnya. Kau tahu, semua penerima manfaat asuransinya adalah aku. Semengat, sayang. Ini bisa dibilang memanfaatkan sampah. Sebuah amal besar. Aku tunggu kabar baikmu. Huadong, kau ingin mati, kan? Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan, aku bisa. Suamiku, sudah lelah berbaring? Aku akan cuci kakimu. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak boleh. Kau suamiku. Merawatmu adalah tugasku. Dulu aku tidak mengerti. Kedepannya, urusan seperti menyajikan teh, mencuci kaos kaki dan celana dalam, biar aku yang kerjakan. Kau sudah bekerja keras mencari nafkah. Wenro, Ya, sudah 7-8 tahun menikah, baru kali ini kau begitu lembut. suster, suamiku adalah tulang punggung keluarga kami. Jadi tolong berikan obat terbaik. Tidak peduli berapapun biayanya, bahkan jika harus menjual rumah dan semua harta. Aku akan menjual darahku asalkan suamiku sembuh. Kau baik sekali. Tenang, kami akan berusaha sebaik mungkin. Suamiku, kau baik-baik saja? Obatnya kutaruh di sini. Jangan lupa minum tepat waktu. Hari-hari, panas. Jangan-jangan dia benar-benar berubah? Kalau begitu, semuanya worth it.
Dasar, aku tidak percaya ini tidak bisa menyentuh hatimu. Kakak, otakmu kemasukin keledai? Ngapain melayani? Si sampah yang mau mati ini? Apa yang kau katakan? Ah, Wenro, cepat ikut aku pergi. Dia hampir membunuh kita. Lebih baik kita menjauh dari orang gila ini. Tidak, aku tidak akan pergi kemana-mana. Huadong adalah suamiku. Dia juga yatim piatu, kalau aku tidak merawatnya. Betapa sedihnya dia nanti. Kakak, kenapa kamu tiba-tiba berubah? Bukannya kamu tidak saja? Kamu bilang dia tidak berguna, tidak bisa menghasilkan uang. Kuma sampa, madamu kemasukin debu ya? Kakak, itu dulu. Aku sudah minta maaf pada suamiku dan dia sudah memaafkanku. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh menyakitinya. Termasuk kalian, pergi. Cepat pergi. Wenro. Cepat pergi, pergi. Wenro, ini drama apa lagi? Ipyo, kalian hampir merusak rencanaku, tahu tidak? Kakak, aku benar-benar tidak mengerti. Bukannya kamu bilang sampah itu bau sekali? Enggak mau disentuh sama sekali? Kok sekarang malah cuci kaki? Kamu pikir aku mau? Kakak, kalau kamu dipaksa, aku akan bawa kamu pergi sekarang. Dia berani sentuh kamu, aku buat dia terbaring di rumah sakit selamanya. Kamu tahu apa? Meskipun dia kena kanker, tapi dia tetap suamiku, sudah berusaha keras. Memberi banyak untuk keluarga, ibu. Uang pensiunmu dia yang bayarkan? Dan kamu, uang muka rumahmu, pinjam dari kakak iparmu kan? Kamu juga tidak demam, uang-uang ini. Bukannya kamu yang suruh kami minta? Itu ujiku untuk menguji sikapnya padaku. Sekarang sudah tahu, jadi sekarang. Aku harus lebih baik padanya, seluruh keluarga kita berhutang padanya. Kalau saat dia sakit aku meninggalkannya. Aku masih manusia apa bukan? Aku tahu. Kalian semua tidak suka dia, anggap dia tidak berguna, tidak suka dia penghasilannya sedikit. Aku sebelumnya tergoda, bahkan mengkhianatinya. Jadi sekarang setelah dia sakit, tidak peduli seberapa dia benci atau marah padaku, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Kakak, kamu benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Ibu, ayo kita pergi. Sudah tidak peduli dia. Kamu ini, lihat dirimu sekarang. Apa bedanya dengan pria itu? Gimana aku harus bilang ke kamu? Anak tidak berbakti, ayo pergi. Sayang, kenapa berdiri di sini? Jangan sampai kedinginan. Aku antar kamu istirahat ya. Tidak percaya kamu tidak tergoda. Sayang, dokter bilang kita bisa pulang. Pulang kamu harus istirahat total. Jamati seminggu dulu baru bicara. Sayang. Sebelumnya, aku terlalu bodoh, tidak meninggalkan apapun untukmu dan anak. Tidak ada warisan. Kalau sakit ini, lebih baik tidak usah diobati, bisa hemat sedikit. Sayang, aku tidak mau kamu bicara seperti ini. Aku yang salah duluan. Aku yang berhutang padamu, akan kubayar dengan sisa hidupku. Jangan lagi kamu ucapkan kata-kata seperti itu. Penyakit ini harus diobati, selama masih ada nyawa. Masih ada harapan. Sayang. Aku ingat, dulu ada asuransi jiwa. Penerima manfaatnya namamu kan? Iya, kenapa? Uang ini mungkin jadi investasi terbaik seumur hidupku. Setelah aku meninggal, kamu dan anak bisa dapatkan uang ini. Cukup untuk hidup sisa umur kalian. Sayang, aku tidak mau uangmu, aku mau kamu hidup. Sayang, kamu masih harus menikahkan anak kita. Jangan lagi kamu bicara tentang mati-mati. Meski terlambat, akhirnya aku dapat cinta Wenro. Hidup sekali di dunia ini, tidak sia-sia. Lagi pula kamu juga tidak punya sisa umur panjang. Aku rela berkorban. Temani kamu main sandiwara terakhir ini, pulang yuk. Anak masih menunggu di rumah. Rumah? Bukannya sudah aku jual? Aku cari kenalan, dapatkan tempat. Sementara untuk kita tinggal, nanti kamu lihat sendiri. Iya, berikan padaku. Sayang, ini rumah baru kita. Kamu kenapa di sini? Minggir. Bro, aku tahu kamu masih marah soal aku dan kakak ipar. Memang salahku, aku minta maaf. Bro, kamu pantas sebut kata itu? Tidur di ranjang teman? Main dengan wanita teman? Pantas kamu? Saudaraku dong, kau terlalu brengsek. Aku tergoda nafsu, begini. Kalau masih marah, pukul aku. Aku tidak akan melawan. Aku pukul kamu.
Saudaraku, aku baru tahu kau sakit. Hatiku sedih, kita kan berteman sejak kecil. Ganti popok bersama. Kalau sekarang tidak menolongmu, aku masih manusia? Rumah ini sebagai kompensasiku untukmu, kamu harus menerimanya. Simpan sikap munafikmu, aku tidak butuh itu. Ayo kita pergi. Ayah, aku ngantuk banget. Aku nggak bisa jalan lagi. Aku mau tidur. Sayang, kita sibuk seharian, lihat anak kita juga sudah lelah. Bagaimana kalau kita istirahat dulu di sini, baru pergi lagi? Kak Dong, aku tahu kamu punya harga diri. Aku juga menghargaimu sebagai pria sejati, tapi anak ini masih kecil. Dia tidak bersalah, kamu nggak bisa biarkan mereka berdua ikut kamu. Hidup di jalanan, kan? Sayang, Dendam karena berebut istri memang sulit dilupakan, tapi aku juga nggak punya banyak waktu lagi. Dulu menjual rumah, itu karena aku terlalu gegabah, rumah ini. Aku akan menebusnya meski harus mengorbankan harga diriku, untuk mereka. Perseteruan sebelumnya kita hapus. Aku nggak mau melihatmu lagi, pergi. Baik, aku pergi, aku pergi. Sayang, aku di rumah sakit, nggak sempat mandi dengan baik. Kamu dan anak juga lelah, istirahatlah lebih awal. baik. Ibu, aku mau tidur dulu. Selamat malam. Kalau begitu kita pergi, ayo. Aku sangat merindukanmu selama beberapa hari ini. Dasar jahanam, buru-buru apa sih? Kalau sampai si sampah itu tahu. Bukannya sehakida saya. Bukannya kamu sudah mengalahkannya? Takut apa sih? Ayo, biar aku cium lagi. Nyebelin. Suara apa itu? Sudah lama nggak ada orang tinggal di sini. Masih ada tikus. Aku tahu Wang Lei pasti punya niat jahat. Hello. Pak Mawadong, maaf sebelumnya. Beberapa waktu lalu, alat pemeriksaan di rumah sakit kami bermasalah. Terjadi kesalahan diagnosis, sekarang kami ingin mengonfirmasi. Anda tidak menderita kanker hati. Ternyata aku tidak sakit. Sepertinya aku harus bekerja keras mencari uang. Agar istri dan anak bisa hidup bahagia. Tuhan memberi kita kesempatan untuk memulai baru. Pasti Wenro sangat senang. APA? Mahwarong tidak kena kanker? Apa-apaan ini? Orang itu nggak kena kanker? Hawenro, kamu ngapain sih? Wang Lei. Kenapa dia datang? Bukannya kamu bilang beberapa hari lagi dia akan mati? Asuransi jutaan sudah masuk. Aku baru saja menyuruh anak kita memanggil ayahnya. Kamu bilang apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini salahku? Siapa sangka si sampah itu jatuh dari lantai atas pun tidak mati. Susapaya kena kanker. Ternyata salah diagnosa. Sampai-sampai aku harus cuci kakinya. Ih, jijik banget. Tidak bisa, uang ini harus aku ambil kembali. Dia tidak sakit. Bagaimana kamu mau ambil? Kemari. Ah. Kamu benar-benar wanita lisik yang kejam, tapi aku suka. Sudah, dia sebentar lagi selesai mandi. Kamu pulang, kamu? Tunggu kabar baik dariku. Cepat, aku akhir-akhir ini terlalu panas dalam. Susah menahannya. Hawenro, kalau kamu tidak punya hati padaku. Jangan salahkan aku kalau aku tidak punya hati padamu. Berhenti. Kak Dong, kebetulan sekali aku. Aku kebetulan kembali ambil sesuatu. Ketinggalan apa? Apa kunci ketinggalan di sini? Lihat kamu, ambil kunci lalu cepat pergi. Aku dan Kak Dong mau istirahat.
Jangan dong, lihat kamu memberiku rumah besar ini. Aku belum sempat berterima kasih, kita sudah bertahun-tahun. Belum pernah duduk bersama minum-minum. Kamu, dia tidak mungkin dengar tadi kan? Aku sudah mengerti. Saudara seperti tangan dan kaki. Wanita. Seperti baju. Sayang, Kita sudah melalui banyak hal bertahun-tahun, jangan sampai. Hal kecil ini memisahkan kita. Aku terlalu menganggapmu tinggi, selama aku ada. Tidak percaya kamu tidak mati, kita kan saudara. Lupakan yang sudah lewat, Wen, kakak ipar. Di lemari aku ingat masih ada sebotol anggur bagus, kamu ambilkan. Siapkan juga makanan enak, kita saudara duduk-duduk. Baik, pergilah. Ayo duduk. Sayang, tutup botol sudah dibuka. Aku bantu. sayang, aku sebentar lagi selesai. Sudah? Kenapa gelas ini berbeda dengan 2 gelas itu? Sayang, kamu baru kali rumah sakit. Tidak boleh minum yang terlalu keras. Jadi aku sediakan anggur buah untukmu. Memang istriku yang paling perhatian, taruh saja di sini. Aku cuci tangan dulu. Terima kasih, sayang. Kak Dong, aku mau bersulang untukmu. Kita pernah jadi suami istri, emang wadong. Kalau kematian orang miskin seperti kamu bisa dapat ganti rugi jutaan. Baru pantas buat aku. Sayang. Aku ingat kamu alergi alkohol, jangan minum. Minum yang ini, wine buah. Sayang, kamu lupa. Sekarang masa pemulihan kritis. Seharusnya tidak boleh minum alkohol sama sekali. Aku izinkan minum wine buah sudah istimewa. Oh ya Kak Dong, kami semua peduli padamu. Begini saja. Aku angkat gelas, doakan Kak Dong cepat sembuh. Ayo. Oke, ayo. Sayang, gimana rasanya minuman ini? Enak. Saat dia pingsan, kita bisa cekik dia, lalu buat seolah-olah. Ini kecelakaan. Dasar sampah. Aku yang akan bunuh kamu sekarang karena berani memukulku. Kepalaku pusing. Kenapa ya? Alkoholnya terlalu keras? Mahwa Dong. Kenapa kamu tidak APA? Kamu jelas-jelas minum tadi. Dengan teman sepertimu. Mana berani aku minum minumanmu? Kamu ganti minumannya? Kurang ajar. Dasar lisek. Kalian yang jahat, akibat perbuatan sendiri. Aku kerja keras untuk keluargamu, tapi kamu? Mau bunuh aku untuk klaim asuransi? Dasar wanita jahat. Bunuh kamu 100 kali pun tidak cukup. Sayang, aku salah. Dia yang menggesatku. Sayang, tolong aku. Kamu mau apa? Bunuh orang bisa dihukum mati. Kamu tidak boleh bunuh aku. Kalian yang minum sendiri. Mana bisa dibilang aku yang bunuh? Maaf. Kaki terpeleset. Merangkak ambil sendiri. Aku penasaran, obatnya cepat bereaksi. Atau kamu yang cepat merangkak? Semoga beruntung. Mahwa Dong. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja.
Tuhan, dosa apa yang kulakukan sampai kau perlakukan aku seperti ini? Kenapa? Kenapa kau beri aku harapan? Lalu hancurkan lagi? Kenapa tidak biarkan aku mati saja? Tuan muda direktur, kasihan sekali. Selama ini, dia pikir Bapak kerja kasar di Afrika. Lebih baik Bapak jujur saja, kasih tahu dia. Dia sebenarnya adalah ketua grup Yama, putra dari orang terkaya di dunia, M.A. Teng Fei. Ingin memakai mahkota. Harus sanggup menanggung bebannya. Selama bertahun-tahun, aku menyembunyikan identitasku. Hanya untuk melatihnya agar mandiri dan kuat. Jangan hanya karena punya uang, lalu bermalas-malasan. Hanya dengan menjadi raja secara spiritual, baru layak untuk menjadi penerus kerajaan bisnis miliarku. Aku terlalu keras, sampai Dong Er tidak tahan. Sudahlah, saatnya dia tahu identitas sebenarnya ayahnya. Kenapa? Tidak biarkan aku mati? Bukan, bro. Kamu ngapain tidur di tengah jalan gini? Makanan pesenanku tumpah semua karena kamu. Tahu nggak? Pesananmu tumpah. Hidupku hancur lebur. Lucu banget, kamu kan masih hidup. Aku nggak peduli. Makanan ini, kamu harus ganti rugi. Orang masih hidup, tapi uangku habis. Hidupku lelucon. Tahu nggak, sejak aku didiagnosa kanker, aku pulang ke perusahaan langsung di PHK. Aku punya utang. Istriku selingkuh dengan temanku. Aku mengurus anak mereka. Selama 7 tahun, ternyata diagnosa kankerku salah. Katanya, ini lelucon terbesar dari Tuhan buat aku. Ini apaan sih? Dulu aku naik Rolls Royce. Sekarang cuma motor listrik tua, tapi hidup harus terus berjalan. Dari Rolls Royce ke motor listrik, dari kaya ke miskin. Kamu memang legenda. Aku nggak peduli kamu kaya atau miskin, setiap orang punya caranya sendiri. Tuhan bikin kita miskin, nggak kasih kita hidup enak. Kita harus melawan. Siapa yang menang belum tentu. Pesanan Anda hampir terlambat. Segera diproses. Nggak bisa ngobrol lagi, aku harus antar makanan. Betul, pertandingan baru separuh jalan. Tuhan, aku kasih tahu, jangan pikir begini bisa mengalahkanku. Aku akan melawanmu sampai mati. Memang anakku, M.A. Teng Fei. Peta Baide mengingatkan, Anda telah menyimpang. Parenti, kirim makanan tidak boleh masak. Bang, waktuku mepet. Boleh masuk dong. Ini perumahan mewah, kamu siapa? Orang seperti kamu. Boleh masuk? Pergi sana. Halo, Bu Liu, satpam di komplekmu gak ngizinin masuk. Bisa kamu ambil sendiri? Pesan makanan murah, harus ambil sendiri. Makan saja sendiri. 2 menit nggak lihat makanan. Siap-siap dapat nilai buruk. Bukan, kamu. Lambat 1 menit, apa kamu mati di jalan? Baiklah. Pesanan ini, aku tidak mau lagi. Baru setengah hari mengantar, sudah 2 komplain. Gaji hari ini dipotong. Pulang ke Empire jadi 200. Kalau ada lagi, kamu keluar. Bukan. Baiklah, baiklah, aku janji tidak akan terjadi lagi. Bos Go. Berhenti. Butaya.
Kurir dan anjing dilarang masuk. Tidak lihat ya? Ini bukan Mahuadong. Lihatlah dirimu yang menyedihkan ini. Bukannya sebelumnya kamu berani di depanku? Sekarang kenapa takut? Ayo berani lagi. Bos Gou, kamu datang tepat waktu. Ini pesananmu. Tidak bisa tanda tangan. Lihatlah, kamu berkeringat, sangat kotor. Sekotor ini, bagaimana aku bisa makan? Bos Gou, kami kurir semuanya sudah cek kesehatan sebelum bekerja. Kalau tidak lulus, kami tidak bisa kerja. Cek kesehatan buat apa? Penyakit kemiskinan. Itu tidak bisa dideteksi. Sudah. Mengingat kita dulu pernah kerja bersama, aku tidak akan menyusahkanmu. Berikan makanannya. Terima kasih. Kamu sengaja jijikkan aku ya? Bukan, kamu sendiri tidak pegang baik. Kamu ini kurir, bagaimana bicaramu? Ini sikap pelayananmu? Percaya tidak, aku akan komplain kamu sekarang. Jangan, jangan. Bos Gou, hari pertama aku kerja. Aku buta, aku sakit. Jangan laporkan aku, terima kasih. Kalau dari awal begitu kan selesai. Mengemis. Harus punya sikap mengemis. Sekarang aku kasih dua pilihan, atau aku telepon manajer daerah layanan antar. Suruhnya blacklist kamu di seluruh industri, atau kamu berlutut dan bersihkan sepatuku, mengingat kita dulu kerja bersama. Aku tidak akan melaporkanmu. Aku bersihkan. Dia seperti anjingnya? Suruh bersihkan malah benar-benar bersihkan. Kamu tidak jijik, aku yang jijik. Aku beritahu kamu. Seperti kamu, sampah masyarakat. Dulu di perusahaan. Aku bisa injak kamu, sekarang kamu jadi kurir. Aku masih bisa menginjakmu. Kau takkan bisa bangkit seumur hidup. Lupa memberitahumu. Bukannya dulu kau tak mau aku kaya? Berapa hari lalu, perusahaan kami baru saja menerima investasi dari grup Tianma. Tahu grup Tianma? Perusahaan investasi kelas dunia. Aku sadar. Kau ini pembawa sial. Baru saja aku memecatmu. Perusahaan kami langsung naik level. Sudah selesai? Kalau sudah, aku pergi. Pergi? Boleh saja. Tapi kau harus membersihkan ini untukku. Pawakan dia kakak pembesar. Aku tak ingin melihat sedetik debupan. Kau cuma tukang antar, somong apa? Berani melawan bos. Pantes, lantai marmer ini impor dari Myanmar Utara. Kau dah jual pantak yang kakak pantak Elisa di Yunani. Kalau tak bersaing. Jangan harap pergi kemana-mana. Lihatlah sikapnya. Waktu berubah, suatu hari nanti. Akan kubuat kalian berlutut di hadapanku. Dia di sana. Cepat kejar. Diam saja apa? Cepat pergi. Sampai. Kakak. Tadi terima kasih ya. Ini kembalikan. Itu, mereka mengejarmu? Iya, mereka. Aku.
baru lulus tahun ini. Aku baru cari kerja. Lalu tertipu masuk organisasi piramida. Mereka mengejarku. Kakak, aku sudah tak punya rumah. Bisakah kau menampungku? Baju bermerekmu ini total harganya lebih mahal dari gajiku setahun mengantar. Lagi pula aku pria, tak pantas menampungmu. Dasar kayu. Selama ini Ye Xingqian yang menolak pria. Belum ada pria yang berani bilang tidak padaku. Aku masih harus antar pesanan. Tak usah ngobrol. Kalau ada masalah, cari Pak Polisi saja, lebih cocok. Tidak. Pergi. M.A. Huadong, ya? Aku ingat kau. Ayah, Xingchen, kau mau memberontak? Kenapa aku punya anak perempuan seperti kamu? Ku beri waktu setengah jam, segera pulang. Jimmy Bosco. ayah, sudah berapa kali ku bilang, lebih baik aku mati. Daripada menikah dengan babi gendut itu. Sekarang grup Ansin kita bermasalah dengan aliran dana. Sangat butuh pesanan dari Bos Go selama bertahun-tahun. Ayah pernah minta sesuatu darimu? Bisakah kamu mengerti ayah? Ayah, jangan panik dulu. Pasti masih ada jalan keluar. Begini, beri aku waktu lagi, aku pasti bisa temukan orang yang bisa selamatkan grup Y ini. Kamu harus menikah. Kalau ayah tetap memaksaku menikah dengan babi itu, lebih baik aku menikah dengan kurir ini. Ku beri waktu sehari, aku butuh semua data tentang M.A. Huadong. Jadi kurir juga susah ya? Uang tak dapat, malah rugi 100. Lau MA, ada masalah, cepat datang. Aku tahu. Lau Chen. Ada apa? Aku lewat sini, tiba-tiba ada motor. Langsung menabrakku, Dongzi. Cepat bantu aku bangun, masih ada pesanan belum diantar. Sudah begini masih mau mengantar? Ayo ke rumah sakit dulu. Tidak bisa, jangan sampai pelanggan dirugikan karena aku. Lagi pula kalau dikomplain, bukan cuma bonus bulan ini hilang, tapi juga bisa dipecat. Baiklah, jangan panik. Begini saja, serahkan semua pesananmu padaku. Aku antar kamu ke rumah sakit, sekalian aku yang antar. Setuju? Terima kasih banyak, saudara. Aku langsung transfer. Sudah ditransfer pesanannya. Ada satu pesanan yang harus diperhatikan, dikirim ke Hotel Jinxiu, acara pernikahan. Pesanan ini cukup berharga, hati-hati saat mengantar. Oke. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu, baru antar pesanan ini. Baik, terima kasih. Tak disangka namanya sama dengan Wang Lei. Si bajingan ini. Ayo pergi. Halo, bunga pesanan Anda sudah ditaruh di pintu Hotel Jinxiu. Saya di sini. Anda bisa ambil sendiri. Wah. Mama. Bukannya ini mantan kakak iparku yang ganteng? Waktu di rumah sakit. Kan hampir mati, kok bisa hidup lagi? Lihat dia sekarang, hidupnya miskin sekali. Lebih baik mati saja. WK. Apa salahnya aku miskin? Meski miskin, aku tetap cari uang dengan kerja keras. Lebih baik daripada jadi parasit yang hidup tanpa malu. Kayaknya kamu menyesal ya? Beberapa waktu lalu, kamu pura-pura sakit. Bohongin anakku supaya kasihan padamu. Hei, sekarang kamu tahu kan anakku akan menikah dengan Wang Lei, pasti menyesal setengah mati. Kayaknya kamu sengaja datang buat bikin rusuh. Dia pantas? Dia cuma wanita yang bisa diapa-apain. Pembunuh suami demi uang asuransi, gratis pun aku nggak mau. Dasar kurang ajar, mereka harusnya nikah di alam baka.
Kok masih hidup sih? Waduh, nggak dapat anggur bilang anggurnya asam. Orang kayak kamu udah biasa kulihat. Kalau bandingin sama calon kakak iparku sekarang, dia jauh lebih kaya dan berkuasa. Mending kamu pergi sekarang. Kalau aku nggak pergi gimana? Kamu. Aku kayaknya kamu emang sengaja bikin onar. Nggak pergi? Hei, nggak pergi juga gak apa-apa. Aku mau hitung-hitungan sama kamu. Anakku, Wenro, nikah sama kamu 8 tahun. Ganti rugi kerugian masa muda 100,000, hampir dibuna. Biaya pengobatan 200.000, ganti rugi kerja 100.000, total 400.000. Bayar sekarang. Oke. Aku juga mau hitung-hitungan sama keluarga kamu. Mahar nikah 88.000, selama 8 tahun nikah, semua. Makan minum aku yang bayar. Kamu juga. Baju yang kamu pakai, kalau emas, perhiasan. Semua aku yang beli. Kalau nggak dilepas sekarang, aku laporkan polisi. Dasar nggak tahu diri, ini semua kan kamu. Yang ngasih ke aku dengan sukarela. Iya, kami juga nggak minta-minta. Penir. Kami terlambat. Waduh, dasar keluarga nggak tahu malu, kayak vampir. Keluarga nggak tahu malu, pemeras. Kalau aku tahu, hari ini Wenro nikah. Nggak akan aku kasih karangan bunga, harusnya kasih karangan duka. Biar cantik sama binatang, langgeng selamanya. Aku kenapa sih? Siapa yang berani bikin rusuh di pernikahanku? Mama, ke Papa kan? Ma Huadong yang ganteng. Kalau mama kenapa-napa, aku nggak bakal tinggal diam. Diam, Huadong tamu istimewaku. Hah, kakak, aku semakin nggak ngerti sama kamu. Dia tamu istimewa apanya? Kamu tahu apa? Semua tamu yang datang hari ini adalah rekan bisnis kakak iparmu. Jadi, meski ingin menghajar Emma Huadong, Tahan sampai acara pernikahan selesai. Huadong, lebih baik selesaikan permusuhan. Masalah sebelumnya. bisa kuabaikan, tapi hari ini, aku butuh bantuanmu. Lagi mau apa nih? Cepat bilang. Aku mohon, jadilah saksi pernikahanku dan Wang Lei. Agar semua percaya, kita dulu bersih. Bersih? Kau selingkuh bertahun-tahun di belakangku. Anak sudah bisa beli kecap, suruhku jadi saksi? Kau gila ya? Marah sepuasmu, tapi saksi ini. Kau harus jadi, mau tak mau. Pura-pura suci. Sedetik lagi dekatmu. Aku jijik. Dah. Tunggu. Bunga ini kotor banget dari dongge ya? Gini, upah kirimmu hari ini kubayar. Nanti jadi saksi kami. Atau aku lapor ke manajermu. Sampai kau dipecat. Harusnya ku beri racun, bunuh kau. Ku minta jadi saksi itu kehormatan. Asal kau akui dirimu ganteng, tapi tak bisa menghidupi keluarga. Sedangkan aku dan Wenro, pasangan sejati. Uang ini untukmu, ambil. Setengah tahun kirim makan, tak dapat segini. Benar, Baik. Aku jadi saksi. Selanjutnya, sambut saksi kita, tamu misterius. Tien Mahuadong, beri kata sambutan. Kalau bagus, dapat bonus. Asal jangan ngawur. Halo semua, aku Emma Huadong. Hari ini, aku saksi pernikahan ini. Mempelai pria sahabatku, mempelai wanita. Mantan istriku. Tepuk tangan. Berani naik panggung. Istri tidur dengan sahabat. Masih mau jadi saksi? Tak tahu malu. tanduk di kepala, mungkin dia suka. Pakai topi hijau. Hari ini, aku ingin bilang, pasangan ini benar-benar jodoh. Sebenarnya, ada satu hal yang belum ku mengerti. Yaitu kapan mereka berdua mulai selingkuh. Hei, mantanku. Dan selama pernikahanku, berzina dengan Wang Lei. Melahirkan anak dan meminta saya untuk membesarkannya. Ah, ini belum selesai. Bagaimana bisa mereka berdua malah ingin meracuni dan membunuhku?
Membunuhku untuk menipu asuransi. Kalian berdua adalah Shinan Qing dan Pan Jinglian, teman sekereng. Terlalu keterlaluan. Cowok ganteng dan cewek cantik, tapi melakukan hal yang kejam seperti ini. Kalian berani melakukannya. Ma Huadong, aku akan membunuhmu. Semuanya, hari ini kita bersulang untuk pasangan baru ini, cewek cantik dengan anjing. Selamanya, wow. Kamu ngapain? Aku akan membunuhmu. Aku sudah menahan amarah selama 8 tahun, hari ini akhirnya meledak. Sangat puas. Haha. Kepala stasiun, tidak tahu Anda di sini. Silakan duduk. Tidak perlu duduk. Aku datang untuk memberitahu, kamu dipecat. Dipecat? Kenapa? Kenapa? Kamu telah menghina orang yang tidak seharusnya dihina. Masih tanya kenapa? Kamu tidak sadar? Pasti pasangan itu melaporkanku. Tidak. Kepala stasiun, dengar penjelasanku, bukan. Suruh mengantar karangan bunga, malah mengacaukan pesta pernikahan mereka. Kamu masih mau menjelaskan apa lagi? Aku tidak bisa menampung orang sepertimu, sekarang. Segera gulung tikar dan pergi. Baik, aku akhirnya mengerti. Aku bisa pergi, tapi menurut hukum ketenagakerjaan, kamu harus memberiku kompensasi. Kalau tidak, aku melawanmu. Aku baru pertama kali dengar, memecat kurir butuh kompensasi. Lapor? Baik, terserah. Hari ini aku tidak akan memberimu sepeser pun. Seseorang, usir dia. Kamu ngapain? Aku beritahu, ini belum selesai. Lepaskan temanku. Kamu. Baru beberapa hari jadi kurir, sekarang sudah menganggur lagi. Yah, harus cari kerja lagi. Aku sudah jadi orang miskin, kamu masih mencuri. Gila ya? Ngapain? Ma Huadong Ken. Ada yang minta aku menyampaikan pesan, lain kali berhati-hatilah. Kalau tidak, lain kali yang hilang bukan cuma tas. Berhenti. Halo. Kak Huadong, mulai sekarang. Kamu ikut aku. Kamu adalah wanita cantik yang mencuri motor listrik waktu itu. Rupanya kecantikanku membuatmu begitu terpesona. Tak bisa melupakanku. Bukan itu maksudku. Aku hanya terkejut melihatmu di sini. Jangan kaget. Sebenarnya, aku sudah mengamatimu diam-diam sejak lama. M.A. Huadong, pria, 30 tahun. Asli penduduk Haicheng. Dulu bekerja di kantor arsitektur keuangan, tapi sayangnya, kamu di PHK. Istri berselingkuh, baru bercerai. Baru saja kamu melanjutkannya. Mengantar makanan selama 3 hari, tapi sayangnya, baru saja membuat kesalahan dengan pelanggan, diusir dari pos pengiriman. Kamu milikku. Aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin bilang, aku sudah melihat proposal proyekmu, sangat luar biasa. Hanya saja, semua prestasimu selama ini diambil alih oleh rekan kerjamu, yang bernama Wu Qi. Orang seperti ini pantas disebut Wu Qi? Lebih baik disebut tak tahu malu saja. Pokoknya, selama ini, grup Cai Jin hanya mengandalkanmu. Mereka mem-PHK-NU. Sama saja memotong arteri mereka sendiri. Kamu adalah kuda pacuan yang hebat. Yang kamu butuhkan hanyalah seorang penemu bakat. Dan aku, Ye Xingqian, adalah penemu bakatmu. Grup Anxingyeku sedang memiliki posisi yang sangat cocok untukmu. Kesempatanmu untuk menunjukkan kemampuan telah tiba. Naga tak akan menyelam di kolam dangkal, Phoenix tak akan bertengger di pohon rendah. Prinsip sederhana ini tak perlu kujelaskan. Kamu pasti mengerti, kan? Tak perlu buru-buru menjawabku. Aku beri waktu untuk memikirkannya. Jika ingin membuktikan diri, jika ingin menebus aib ini, datang saja ke alamat di undangan ini untuk mencariku. Aku, Ye Xingqian, bersedia membantumu. Aku pergi dulu. Pemulung, ada tamu penting di pesta hari ini. Cepat pergi. Mata mana yang melihatku seperti pemulung?
Aku diundang ke pesta ini. Berdandan seperti ini juga datang ke pesta? Mau kapenggang kendengeng kensengku? Sombong tapi miskin. Jika mengganggu tamu penting hari ini, yang ada di tanganku bukan hiasan. Pergi. Bagaimana caramu bicara? Kenapa di mana-mana ada kamu? Ini acara perkenalan bisnis Nona Ye. Bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Kakak Satpam, orang ini ku kenal, sangat tidak beradab. Di mana ada acara, di situ dia mengacau. Hati-hati kalian kehilangan pekerjaan. Cepat pergi, nanti Nona Ye datang. Hati-hati, nanti kaki patah. Akulah tamu istimewa yang kalian bicarakan. Ini undangan yang diberikan Nona Ye kepadaku. Kau benar-benar seperti kodok ingin memakan angsa. Nona Ye itu putri bangsawan, bintang baru di industri. Hanya dalam setahun, dia mengubah Ye Group dari tak dikenal menjadi bernilai miliaran. Mana mungkin dia mengundang orang miskin sepertimu. Lebih baik kau pulang dan antar makananmu saja. Lupa memberitahumu, sampah ini sudah dipecat dari tempat pengantaran orang miskin. Harus punya kesadaran sebagai orang miskin. Sudah, jangan banyak bicara. Lihat sendiri kalau tidak percaya. Undangan ini sepertinya asli. Ini tidak mungkin. Aku tahu betul seperti apa Mahwadong itu. Kalau dia bisa dekat dengan keluarga Ye, mana mungkin dia bisa jadi seperti sekarang, aku bilang. Sampai mati pun aku tidak percaya. Nona Ye terkenal dengan temperamennya. Kurasa kau akan mati dengan sangat menyedihkan. Jangan menyesal nanti. Cepat, ada orang yang buat onar di sini. Siapa yang berisik? Ini undangan eksklusif yang dirancang langsung oleh Nyonya Besar. Hanya ada satu di seluruh kota. Siapa yang berani merobeknya? Cari mati. Aku, Menerwang, ini tidak mungkin, ini. Undangan ini pasti palsu. Omong kosong. Aku adalah karyawan nomor 008 dari Ansing Group. Tulisan Nyonya Besar, sampai jadi abu pun aku kenal. Berani-beraninya kau meragukanku? Meneer Wang, kalau undangan ini asli, maka dia lebih keterlaluan lagi. Dia cuma pengantar makanan. Hanya ada satu kebenaran. Dia adalah pencuri. Apa yang kau katakan? Berani-beraninya kau mencuri undangan Group. Kau sudah tidak ingin hidup lagi. Ayo, serang dia. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Ini Nyonya Besar keluarga Ye. Halo. Undangan M. Ahwadong. Aku yang memberikannya langsung. Siapa yang merobeknya? Nyonya Besar Ye. Pasti kau dibohonginya, aku mengenal orang ini. Aku mantan istrinya, dia benar-benar orang yang tidak bisa dibantu. Bodoh besar. Pergi. Nona ya. Kalau ada lagi next time, mengundurkan diri saja. Kakak Huadong. Aku sangat senang kamu bisa datang, sepertinya. Kamu sudah membuat keputusan yang tepat. Terima kasih atas kesibukan Anda semua telah menghadiri acara investasi Ye. Grup Ansin, dalam waktu singkat 1 tahun, telah menembus nilai pasar miliaran menjadi pemimpin industri konstruksi. Tidak lepas dari dukungan kuat Anda semua. Hari ini, mewakili seluruh keluarga Ye, saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Aku dengar, rantai keuangannya bermasalah. Sudah menerima peringatan delisting. Jadi, Nona Ye yang cantik ini, pada akhirnya, malah menguntungkan si Go Ulauban. Xing Chen, aku datang. Xing Chen, aku datang hari ini untuk memberikan mas kawin. Aku sudah menolakmu dengan jelas, tolong jaga dirimu. Kamu tidak diterima di sini. Xing Chen, aku datang hari ini khusus menyiapkan kabar baik untukmu. Nona Ye, kekuatan perusahaan kami. Pasti Anda juga tahu, belum lama ini kami mendapatkan perhatian dari grup Tian Ma. Mereka bersedia menyuntikkan dana 1 miliar untuk membantu kami mengikuti lelang lahan nomor 001 di pusat kota. Grup Tian Ma nomor 1 di dunia. Apa aku tidak salah dengar? Go Lauban benar-benar. Jangan lihat dari penampilannya. 1 miliar bukan jumlah kecil, Ye. Jika bisa mengerjakan proyek ini, tidak perlu delisting. Asalkan kamu mau menikah denganku setelah aku dapatkan tanah itu.
Kita kelola bersama. Yeku pun bangkrut dan delisting. Tidak mungkin menerima syaratmu. Ya Xing Chen. Jangan sok tidak tahu diri, hari ini aku akan bilang. Pilihanmu, menikah denganku dengan baik, atau setelah aku mencaplok Ye, kamu akan memohon untuk menikah denganku. Jua Pilahan. Kamu pilih sendiri. Ini bukan kerjasama, tapi perampokan terang-terangan. Hari ini, aku ingin memperkenalkan seseorang. Dengan bergabungnya dia, ia pasti akan bangkit kembali. Nanti, siapa yang mengakui sisi siapa, belum tentu. Ya Xing Chen. Apa aku tidak salah lihat? Ma Huadong. Si sampah yang aku pecat beberapa hari lalu. Go Lauban. Berani tidak bertaruh denganku, taruhannya adalah dana 1 miliar di tanganmu. Jika aku menang, menangkan lelang. Investasi dari grup Tianma. Milikku. Baik. Jika aku memenangkan tender, aku ingin 51% saham Ye Group. Aku juga ingin dirimu. Deal. Kamu gila? 1 miliar bukan jumlah kecil. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah memilihmu. Aku percaya padamu. Ya. Baik, mari kita tentukan batas waktu 3 bulan. Tolong semua orang menjadi saksi. Xing Chen. Aku ingin kamu dengan patuh naik ke ranjangku. Bentuk dan karakteristik area Plot 001 di pusat kota Jianghai. Kita akan mendesainnya sebagai kompleks multifungsi yang menggabungkan perumahan, kantor, dan hiburan. Terutama gedung pencakar langit, kita akan menjadikannya landmark kota Jiang dan Haicheng untuk 50 tahun ke depan. Sudah jam 3 pagi, kenapa kalian masih di sini? Aku umumkan, mulai minggu ini hingga masa tender. Gaji harian semua orang akan dibayar 3 kali lipat. Terima kasih, bos. Baiklah, hari ini kita cukup dulu. Istirahatlah. Kakak Huadong, kamu sudah bekerja keras. 2 hari ini kamu hampir tidak istirahat. Ini taruhan 1 miliar, aku tidak ingin kamu kalah dari si bajingan bermarga Go ini. Kamu peduli padaku. Tidak juga, si Go ini licik dan penuh tipu daya. Dan kekuatan finansial Caijin juga tidak bisa diremehkan. Kita harus lebih hati-hati. Tapi kekuatan Caijin sebenarnya berasal dari kamu. Dulu kamu bisa membawa mereka dari tidak dikenal ke puncak industri, sekarang pasti juga bisa menginjak mereka. Sebenarnya setelah semua yang terjadi, aku hampir menyerah. Kamu benar-benar mau percaya padaku. Kakak Huadong, aku percaya padamu. Baik itu 1 miliar atau 10 miliar, bahkan diriku sendiri. Aku berani menyerahkan padamu. Aku tiba-tiba ingat, proyek kita ini seharusnya bisa merekrut lebih banyak orang. Baik. Katanya perlakuan di grup Ansin sangat baik, tidak ada 996. Lembur dapat gaji 3 kali lipat, tunjangan hanya 1 aspek. Yang penting pemimpinnya benar-benar berbakat. Bisa menyelesaikan pekerjaan, bonus akhir tahun juga banyak. Grup Ansin adalah pesaing perusahaan lama kita, Caijin Construction. Mau menerima kita, kan tidak ada perjanjian non-kompetisi. Kita juga punya kemampuan asli, tak perlu takut. Paling-paling cuma perlu lebih banyak menjilat pewawancara. Halo semua, saya pewawancara hari ini. Mahmoud, selamat, terima kasih. Terima kasih. Selamat bergabung dengan grup Ansin. Terima kasih. Ini sudah habis. Kenapa Emma Huadong bisa jadi pewawancara? Bukannya dia sedang mengantar makanan? Ya, dulu di perusahaan. Saat dia diintimidasi, kita hanya diam saja. Apakah dia masih mau menerima kita? Lebih baik kita pergi sendiri. Jangan mempermalukan diri lagi. Ayo pergi. Berhenti. Apa-apaan ini? Meski tidak lolos wawancara, setidaknya hormati. Harusnya begitu, kan? Kamu bisa menyalahkan kami karena dulu dingin, tapi jika kamu ingin balas dendam, kami juga tidak mudah diatur.
Selamat bergabung dengan grup Ansin. Kamu tidak menyalahkan kami, malah mempekerjakan kami. Dulu, aku tidak berani melawan. Bagaimana bisa meminta orang lain membantu? Lupakan masa lalu. Grup Ansin tidak membatasi usia, tidak ada aturan tersembunyi. Kemampuan kalian aku tahu, langsung bekerja tanpa tes. Kak Dong, kami berdua pasti akan. Si Shemenjukuri Anda, saya Berkerban APA Pun. Lagi pula, siapa di perusahaan yang tidak tahu hasil kerja Kak Dong? Dikiri Wuchi. Bosco Buta. Memecat kami, perusahaan akan bangkrut. Bagaimana dengan grup Y? Bos mereka sedang merekrut. Tapi jangan khawatir. Mahwadong SI Image ITU. Merekrut semua orang bodoh yang dipecat. Dengan dia, grup Y pasti kalah. Jadi, aku harus berterima kasih pada Mahwadong. Mengubah Ansin jadi tempat sampah. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa menang dengan sampah-sampah ini. Meski menghadapi sampah, kita tidak boleh lengah. Kerjamu belakangan lambat. Ini tidak sesuai harapanku. Jika tidak mau bekerja, katakan saja. Pals, ini semua karena Mahwadong si gila itu. Dia mematikan listrik, banyak data perusahaan hilang. Sudah kusuruh orang memperbaikinya. Tidak akan mengganggu progres. Rencana proyek sebelumnya. Hentikiri dari Mahwadong. Jangan sampai ketahuan sekarang. Mahwadong lagi. Setelah aku menaklukkan Ye Xingchen, buat dia menyesal lahir ke dunia ini. Kerja ya kerja, hidup ya hidup. Makasih udah ngizinin aku numpang, tapi tenang aja. Aku pasti bayar sewa tepat waktu. Siapa bilang mau minta sewa? Santai aja dong. Nih, coba ini. Ini temenku bawa dari Prancis buat aku. Coba. Kenapa? Gak cocok minumnya? Mungkin aku agak capek, istirahat bentar aja. Kelihatannya kamu sering pegang-pegang sini. Gak enak badan? Kayaknya kamu agak mabuk, istirahat juga yuk. Kenapa? Mau kabur gitu aja? Enggak, aku mau bikin sarapan buat kamu. Tenang. Aku bakal baik ke kamu. Berani-beraninya selingkuh di belakangku, bajingan. Pals. Orangku odar liat mereka mesra berkali-kali. Kali ini langsung ketahuan tinggal bersama. Menurutku si Ye Xingchen itu, dia sengaja mau bikin kamu marah. Makanya sengaja tidur sama Mahwadong ini. Jahat banget. Apa sih yang kurang dariku dibanding dia? Mahwadong ya? Jangan marah-marah dong, biar aku yang bikin kamu adem. Sayang, kamu yang paling ngerti aku. Wuchi. Aku mau kamu lakukan ini. Jahat banget sih. Bos, jitu banget ini idenya, mantap. Gak nyangka masakanmu enak banget. Besok-besok masakin aku tiap hari dong. Dengan senang hati. Bos, ruang arsip perusahaan kebakar. Apa? Bos Ye, udah aku periksa, orang yang bakar. Entah pakai cara apa bisa masuk, pas ketahuan. Udah telat. CCTV-nya? CCTV-nya juga rusak. Apa? Pasti ini udah direncanain. Yang bisa ngelakuin cuma si Go itu. Bangsa kurang ajar. Kita udah ngumpulin desain dan bahan bertahun-tahun. Banyak yang cuma satu-satunya, gak ada bakupnya. Gimana ini?
Jangan buru-buru, aku ada cara. Teman-teman, semuanya. Maaf, ini memang kesalahan kami. Tenang saja. Aku pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Penjelasan apaan? Produk ini dibuat dengan peralatan impor. Dan proses khusus, ditambah biaya riset awal. Ruginya minimal ratusan juta. Di pihakku. Semua sudah diatur, tinggal tunggu cetak gambar, biaya keterlambatan. Bahan baku, begitu banyak supplier, kerugian sebesar ini. Kalian sanggup ganti rugi? Semuanya tenang dulu. Aku bantu sekuat tenaga, malah kau perlakukan aku seperti ini? Gimana mau tenang? Jeng Aaron Bossy. Sobat, tenang dulu. Beri kami waktu. Aku jamin, hari ini juga pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Aset terpenting perusahaanmu habis terbakar. Tunggu saja kebangkrutan. Jangan di sini. Bicara omong kosong. Lihat APA lagi. Yang berharga, cepat ambil. Anggap saja ganti rugi, bisa kurangi rugi sedikit ya sedikit. Iya, ayo. Kalian. Jangan ah. Aduh. Sing Chen. Ini apa yang terjadi? Aku kan punya 51% saham Y. Hari ini kau harus kasih aku penjelasan. Aku ingatkan, jangan keterlaluan. Tapi ini jelas-jelas kau yang nyalain. Berani-beraninya bicara seenaknya. Tunggu saja masuk penjara. Mereka jelas sudah siap, sengaja memancingmu. Jangan diangkat. Mana yang lihat aku yang Nylan? Punya bukti? Aku ingatkan, jangan asal bicara. Awas aku laporkan kau untuk fitnah. Kami juga baru dengar soal kecelakaan ini. Sengaja datang untuk menyampaikan belasungkawa. Kalau Nona ya bilang begitu. Bos kami pasti sangat kecewa. Gak apa-apa. Aku tidak peduli, orangnya cepat atau lambat akan jadi milikku. Sing Chen, gini aja. Asal kau mau menikah denganku, suruh Mahwadong berlutut padaku. Sujud 10 kali, aku akan turut campur. Bantu bersihin kekacauan ini, gimana? Hihi. Perjanjian taruhan jadi batal. Bos Ye tidak hanya bebas dari masalah, tapi juga bisa tenang jadi nyonya kaya. Duitwannya untang. Hahaha. Jangan bermimpi, Go. Selama aku, Yesingchen, masih bernafas. Kamu jangan harap bisa menyentuh bisnis keluarga. Aku beritahu kamu. Aku akan menikah denganmu kecuali aku mati. Go, kenapa kamu terburu-buru? Batas waktu 3 bulan belum habis. Dan ini adalah grup Ansin. Sekarang, silakan pergi. Wah, baru beberapa hari, kamu sudah bekerja keras untuknya. Semalam kalian berdua pasti sangat menikmati ya? Tapi aku beritahu kamu, kalian tidak akan bertahan 3 bulan. Kalau bukan karena aku membantu melunasi utang hari ini. Besok kalian akan bangkrut. Jadi, sekarang bahkan Yesus tidak bisa menyelamatkanmu. Aku yang bilang. Anjing siapa yang menggonggong di sini? Ayah. Bukankah kamu di Afrika? Kapan kamu kembali? Peroni mengganggu anakku? Tidak mau hidup lagi? Tidak, ayah, jangan bercanda. Ini bukan tempat untukmu. Setelah selesai, aku akan menemuimu. Anakku dilindungi ayahnya, kamu tidak perlu takut pada mereka. Hanya butuh uang, berapapun akan kuberikan. Grup Ansin pasti kuinvestasi. Kemampuan membual juga diturunkan, ya? Benar-benar seperti ayah seperti anak. 2 orang yang lucu. 1 lagi yang miskin tapi sok. Hei, kamu cuma satpam. Dengan apa kamu berinvestasi? Anakku, selama 30 tahun ini. Kamu sudah menderita. Sekarang, karakter, kemampuan, dan visimu jauh melebihi aku dulu. Selamat, kamu lulus tes. Mulai hari ini, aset triliunan keluarga Lau Ma akan kamu pegang. Sudah cukup, HMPH. Dibilang gemuk malah makin menjadi. Kalian berdua di sini bermain sandiwara menangkap boneka, haha. Jangan mempermalukan diri di sini. Hei Lau Go, jaga mulutmu. Siapa yang jadi anjing terlantar, bukankah sudah jelas? Lihatlah, grup Caijin milikku. Kamu pikir, dari mana datangnya investasi 1 miliar ini? Bukankah karena aku punya koneksi di konsorsium nomor 1 dunia? Aku ingin tahu, siapa sebenarnya backingmu sampai kamu bisa sombong seperti ini? Kasihan, kamu cuma satpam. Pernah ketemu orang penting apa? Hei, yang paling sering kamu lihat. Mungkin cuma anakmu yang tukang antar ya? Hahaha. Kamu. Benar, Wadong pernah bekerja sebagai tukang antar. Tapi itu tidak membuatnya lebih rendah. Dan setiap uang yang dia hasilkan, semuanya halal. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Bilang ke kalian mau gimana? Orang penting ini adalah tangan kanan orang terkaya di Jiangzhou, Mayu. Ya Xing Chen.
Selagi aku masih mau memperhatikanmu, ikut aku dengan baik. Kalau tidak, kalau aku pakai cara lain, malu sendiri nanti. Nanti menangis pun gak ada tempat. Jujur saja, aku dan Huadong sudah janji sehidup semati. Hidup matiku hanya untuk dia. Jangan bermimpi. Nggak kapok ya? Baik, aku akan beritahu. Semua klien kalian untuk datang klarifikasi. Aku mau kamu bangkrut hari ini. Celah ya? Aku sudah putuskan untuk investasi di grup Y. Pak, jangan main-main. Paman, aku tahu niat Anda baik. Tapi jika ini memang takdir grup Y, aku terima. Tapi apapun yang terjadi, aku akan lawan mereka sampai akhir. Anakku, anak baik. Anak bodoh kira ini. Selera lumayan ya. Tapi tenang, selama aku masih ada. Kamu tetap bos Y. Untuk dia. Aku akan suruh Mayu tarik investasinya. Halo, Mayu. Aku mau ketemu kamu di grup Ansin dalam 3 menit. Kamu cuma satpam tua, bilang bisa panggil. Bos MA dari grup Tianma? Kalau kamu bisa panggil, aku juga bisa panggil. Direktur grup Tianma, orang terkaya dunia. Kamu kenal dekat dengan direktur grup Tianma? Kamu kenal dekat dengan bos Mayu? Tahukah kamu, uang yang dihasilkan bos MA dalam semenit lebih banyak dari yang kalian berdua hasilkan seumur hidup. Berapa banyak Mayu hasilkan, tergantung keinginanku. Wah, sombong sekali kamu. Aku tahu kamu juga marga MA, tapi jangan sampai berani menyamakan diri dengan bos MA. Tinggal 2 menit. Aku benar-benar nggak tahu, orang kelas bawah seperti kamu bakal panggil siapa untuk pura-pura jadi bos MA. Jangan-jangan teman kerja yang sakit paru-paru itu? Kalau kamu benar-benar bisa panggil bos MA, kerugian dari grup Ansin akan kami hapus. Baik, ini katamu ya. Sudah, aku bosan. Buang orang tua yang mulutnya nggak bisa dipercaya ini. Kalian ngapain? Main ayah anak di depanku ya? Kalau gitu buang mereka berdua sekalian. Tinggalkan tempat ini untukku dan si cantik Y. Ada urusan penting. Aku peringatkan, siapa yang berani buat onar, aku laporkan polisi. Kami ini orang-orang yang besar di penjara. Ayo, serang mereka. Waktunya habis. Sudah di ujung tanduk masih sok jagoan, si tua bangka. Kau cari mati. Ini bukan bos MA? Wah, Engin APA Yang. Membawa Anda ke sini? Tentu karena kau. Aku. Kalau aku dengar lagi kata-kata itu keluar dari mulut anjingmu, aku akan mencabut lidahmu. Ya. Bos MA benar, saya salah. Anak baik. Sudah lama tidak bertemu, sorot matamu masih seperti waktu kecil. Mirip ayahmu. Paman, awalnya aku dengar si Go ini memanggil namamu. Kukira hanya kebetulan nama, ternyata benar-benar kamu. Tunggu. Paman. Dia pamanku? Bukan pamanku, terus paman siapa? Memang ada sedikit kemiripan, aku hampir tertipu oleh kalian. Kuduga, sampah kelas bawah seperti kalian. Mana mungkin punya hubungan dengan bos MA? Dulu aku hanya melihat wajah bos MA dari jauh. Memang pamanku ini mirip dengan bos MA, tapi jangan lupa, aku punya mata lang. Hampir tertipu. Kurang ajar. Kau cari mati. Sok berkuasa sekali. Ayo teman-teman. Orang ini memasukkan diri sebagai bos MA. Hancurkan wajahnya. Si tua kau, hila kau. Berani melawanku? Tangkap SI palsu ini. Dan bawa ke bos MA. Mungkin bos MA akan senang. Dan menambah investasi. Bos Ma? Oh, aku di grup Ansin. Menangkap penipu yang mengaku sebagai Anda. Sekarang di mana? Akan kami antar ke Anda, terserah hukuman apa.
kebetulan sekali, aku sekarang juga di grup Ansin. Ah, benar? Kalau budget di mana? Buka lebar matamu, lihat ke belakang. Jangan-jangan benar Bos MA? Bos MA, aku salah. Maafkan aku. Aku salah. Maafkan aku, Bos MA, ini salahku. Aku buta mata. Ampuni aku. Sudah. Tahu salah di mana? Semua karena mereka berdua. Kalau bukan karena mereka, aku tidak akan salah mengenali Anda. Aku akan suruh orang memetakin kaki mereka berdua. Tidak bisa diperbaiki. Kau tahu siapa mereka berdua? Seorang pengantar makanan, seorang penjaga gerbang, dan inilah dia. Direktur grup Tianma, orang terkaya di dunia. Ma Tengfei. Bukan, Bos MA. Apa lelucon internasional yang Anda buat? Ini adalah orang terkaya di dunia. Putra Direktur Grup Tianma. Ma Huadong. Bukan ayah, bukankah dulu kamu bekerja di Afrika? Lalu pulang jadi satpam, kok sekarang jadi orang terkaya di dunia? Ini akan kisah talking nanti. Au. Lau Gou. Sekarang apa lagi yang mau kau katakan? Nona Ye, ternyata dekat dengan putra orang terkaya di dunia. Orang terkaya ternyata mau investasi di grup Ansin. Sekarang, kita benar-benar bisa tenang. Aku mau lanjut. Bekerja sama dengan grup Ansin, kerugian akibat kebakaran ini. Aku tanggung sendiri. Aku mau. Terima kasih banyak atas dukungan dan pengertian kalian. Sebentar lagi, aku akan suruh sekretaris antar kalian ke depan untuk mendaftar. Tenang saja. Kerugian akibat kebakaran ini, aku pasti akan ganti. Semuanya kepada kalian. Xiaoli. Ayo ikut aku, cepat-cepat. Kalau begitu, dua orang ini bagaimana? Si Go ini, dia bukan orang baik. Kalau aku yang urus, tanganku saja merasa kotor, beberapa teman. Kalau kalian tidak mau terlibat, seret dia keluar. MA Huadong, kamu ini mengandalkan ayah. Siapa ayahmu? Kamu bikin APA. Tunggu. Kamu kalah. Tapi sepertinya tidak terlalu rela ya. Aku sampai di sini, langkah demi langkah. Semua karena usahaku sendiri, sedangkan kamu selalu kukalahkan. Hanya karena tiba-tiba punya ayah, semua situasi bisa berbalik. Kamu hanya bisa mengandalkan orang lain, sendiri tidak punya kemampuan. Baik, kalau begitu akan kubuat kamu kalah dengan rela. Aku kasih kamu satu kesempatan, berani tidak tantang aku? Tantang saja, takut apa? 3 bulan lagi, tender nomor 001 kota Jiancheng. Caiji dan Ansin ikut bersama, aku tidak akan libatkan ayahku. Asal kamu bisa menang dariku, dapatkan tender, grup Tianma. Akan investasi 1 miliar untukmu, tidak kurang sepeser pun. Oak. Kamu memang berani, kita lihat nanti. Ayah. Kamu orang terkaya di dunia. Kenapa sebelumnya selalu menyembunyikannya dariku? Xiaodong ya. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kamu akan mengerti setelah sampai di sana. Ini adalah kakakmu. Ayah. Kapan aku punya kakak? Aku adalah orang terkaya di dunia. Direktur Grup Tianma. Anakku. Dilahirkan dengan sendok emas. Kakakmu sejak kecil. Mendapatkan apapun yang diinginkan, hidup mewah dan tidak terkendali. Ini semua salahku. Ketika aku menyadarinya dan ingin memperbaiki, sudah terlambat. Kalau begitu, bagaimana dia meninggal? Dia bertemu dengan sekelompok teman yang buruk. Setiap hari terjerumus ke bar dan kasino. Suatu kali dia mabuk dan pergi balapan liar. Hasilnya, mobil hancur dan dia tewas.
Setelah kakakmu pergi, aku merenung, apakah konsep pendidikanku yang salah? Aku terlalu memanjakannya. Aku juga membuat hidupnya terlalu nyaman. Jika tidak seperti itu, mungkin dia tidak akan berakhir seperti ini. Ayah, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Hidup dan mati adalah takdir. Ini juga pilihan kakak sendiri. Aku hanya tidak ingin dia menderita. Jika aku membiarkannya mengalami lebih banyak kesulitan, mungkin dia tidak akan mati. Sebenarnya, aku juga hampir mati. Aku tahu. Saat kamu melompat dari gedung, aku menyiapkan bantalan udara di bawah. Saat kamu diracun, aku ada di samping monitor. NAK. Hidup penuh dengan cobaan, ayahmu juga. Setelah melewati banyak rintangan, baru bisa mencapai posisi orang terkaya ini. Posisi ini, suatu hari nanti, akan menjadi milikmu. Jika kamu tidak melewati rintangan ini, aku khawatir kamu akan mengikuti jejak kakakmu. Tapi syukurlah, kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu adalah penerus yang layak. Hanya saja, ayah berharap kamu jangan salahkan aku karena sudah menipumu sebelumnya. Aku juga sudah melewati 2 kali maut. Kamu sudah banyak membantuku. Lagi pula, mana ada anak yang tidak memaafkan ayahnya? Nyawaku pun kau yang berikan. NAK. Mulai hari ini, lakukan apa yang kamu inginkan. Ayah akan selalu di belakangmu. Menjadi pendukung terkuatmu. Ayah, kamu bisa membangun dari nol, membawa grup Tianma ke tingkat dunia. Aku juga bisa. Anakmu tidak kalah darimu. Bagus. Jika kamu bisa melampauku, bagiku. Bukankah itu sebuah kebahagiaan? Sepakat. Tiga hari. Aku beri kalian 3 hari. Harus bisa menguasai grup Unseen. Kalau tidak, kalian semua bisa pergi. Tapi bos, di belakang mereka sekarang ada grup Tianma. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Ini perlu aku ajarkan? Kalau kamu tidak punya otak, katakan saja. Banyak orang yang ingin duduk di posisimu. Mengerti? Sudah dengar? Aku beri kalian 2 hari. Siapkan 3 rencana untukku. Apa yang kalian tunggu? Perusahaan mempekerjakan kalian untuk menyelesaikan masalah, bukan jadi pajangan. Bos Wu. 2 hari untuk 3 rencana. Waktunya sangat. Sempit. Itu masalah? Itu alasan? Unseen ada di garis start yang sama dengan kita. Dasar sampah. Sekumpulan sampah. Bos Wu, aku punya ide. Katakan. Bagus. Rencana ini akan kuserahkan padamu. Ingat, jangan sampai ada celah. Asal bisa mengalahkan M. Ahwadong. Kamu tinggal menunggu promosi dan kenaikan gaji. Mahadong. Setelah tahu rencanamu dan harga dasar, kali ini mustahil tidak menang. Bos, besok lusa adalah tender. Sudah siap? Bos, tenang saja.
Kali ini kita pasti menang. Bagus, NAK. Aku tunggu kabar baikmu. Ini adalah rancangan dari Kantor Arsitektur Caijin. Terima kasih. Mahuadong, kali ini aku pasti menang. Terima kasih atas presentasi tender dari Kantor Arsitektur Caijin. Selanjutnya, kami persilakan perwakilan dari grup Ansin naik ke panggung. Hadak menyangka, Ken, Mahuadong. Kamu tinggal tunggu saja ganti rugi 10 miliar itu. Semuanya, silakan lihat layar besar. Ini adalah proposal tender grup Ansin kami kali ini. Apa proposalmu ini salah? Selamat kepada grup konstruksi Ansin. Berhasil memenangkan tender. Aku, bos, aku, bukan kamu si imut ini. Bukannya kamu bilang pasti menang? Kenapa ini? Grup Ansin yang menang? Tidak mungkin, bos. Jelas-jelas sudah menyuap Xiaoli, mengambil proposal tender kami, benar kan? Kamu ternyata tahu? Karena, aku sengaja menyuruh Xiaoli memberikannya padamu. Itu proposal lama kami. Maaf ya, Bos Wu. Bos Wu. Sudah lama tidak bertemu. Kamu terima uangku, kasih aku proposal palsu. Kamu cuma minta proposal, tidak bilang. Mau yang asli atau palsu? Kamu pikir semua orang sepertimu tidak punya etika profesi? Hanya tahu pakai cara-cara kotor. Dasar Image, Perani menipiku, saya lain kau. Aku sudah mempertaruhkan semua hartaku untuk taruhan ini. Suruh kamu buat proposal, malah kasih proposal sampah orang lain. Saya lain kau. Kamu buat aku bangkrut. Kamu. Gencatan senjata. Aku mau bicara dua patah kata. Taruhan kalian kalah. 10 miliar tidak boleh kurang sedikit pun. Dan aku sudah siapkan hadiah besar untuk kalian berdua. Semua perbuatan kotor kalian berdua. Sudah kukumpulkan buktinya dan serahkan ke polisi. Nanti, kalian tinggal tunggu makan di penjara. Xing Chen. Waduh Xing Chen, jangan-jangan. Jangan seperti ini, kita berdua masih punya janji nikah. Lihat, masih ada kesempatan kan? 10 miliar ini. Aku tidak mau lagi, ya? Aku tidak mau. Xing Chen, sialan kau. Ini semua salah kamu si imut tua bangka ini. Berapa banyak kejahatan yang kamu lakukan? Berapa banyak yang harus kubersihkan? Punya uang sedikit, terus? Xing Chen, gaun pengantin ini sangat cocok untukmu. Mau coba? Baiklah. Wang Lei, siapa dia? Aku tanya siapa dia? Sudah selesai ribut? Cepat pulang jaga anak. Dasar Beijingan. Aku cerai dengan Mahuadong demi kamu. Sekarang kamu mau cerai sama aku cuma karena selingkuhan ini? Kamu masih punya hati nggak sih? Mingker, lihat diri kamu dong, kelakuan kayak apa? Tua jelek, aku lihat kamu aja pengen muntah. Huadong. Huadong, aku odar tahu salah. Tolongin aku dong. Wang Lei ITU Beijingan. Setelah nikah dia sering mukulin aku, uangku dipakai buat selingkuh lagi. Huadong aku tahu kamu yang paling sayang aku. Kita rujuk lagi ya. Aku janji bakal hidup baik-baik sama kamu. Tante pernah dengar nggak cara terbaik memperlakukan mantan? Anggap aja dia udah mati. Dan tadi Wang Lei bilang sesuatu. Yang bener juga. Aku lihat kamu juga pengen muntah. Nasi sudah jadi bubur, tapi karena kita pernah suami istri, aku mau bantu kamu sekali lagi. Biar dia nggak selingkuh lagi. Beneran? Kamu mau bantu aku? 3 hari lalu aku kasih bukti ke polisi. Tentang percobaan pembunuhan kalian, baru dapat kabar. Bukti kejahatannya sah. Aku nggak tahu apa-apa soal percobaan pembunuhan. Mahuadong dasar licik. Nanti aku keluar, pertama-tama bunuh kamu. Wang Lei. Gini aja, dia nggak perlu khawatir suaminya selingkuh lagi. Xing Chen makasih ya, mulai sekarang aku benar-benar bisa move on. Selamat ya, dapat kehidupan baru.
Sing Chen, kamu mau nggak bareng aku? Bikin masa depan kita berdua? Aku harus mikir dulu deh. Ya udah, kamu mikirin aja dulu. Jepretan pasang ini,